Shalom saudara-saudara, selamat pagi, salam sehat dan sukacita selalu. Setiap hari hendaklah kita bersukacita. Hari ini, pagi ini, saya menyampaikan juga seperti biasanya renungan sederhana, singkat, seri yang keempat hari ini, yaitu tanggal 2 November 2003 hari Kamis. Gereja ini secara resmi berdiri tanggal 23 Juli 2003. 230723. Ya kira-kira baru sekitar 4 bulan. Dan sudah banyak renungan berseri dari berapa bulan yang lalu, tetapi videonya belum kita sempat buat. Diharapkan kedepannya kita bisa membuat video dari khotbah yang kita sudah buat. Kembali ke pembahasan, ya, pembahasan kita, topik siapakah aku di matamu Tuhan? Ya, siapakah saya di mata Tuhan? Saya pikir ini adalah pertanyaan yang paling penting dan paling mendasar karena menyangkut hubungan kita dengan pencipta kita yaitu Tuhan Yesus, yaitu menyangkut hubungan pribadi kita dengan Tuhan kita. Dan hubungan pribadi ini tidak terdapat di kepercayaan lain, hanya di dalam iman Kristen saja hubungan-hubungan ini. Berdasarkan hubungan yang dibangun ini, kita dapat mengatakan atau menjawab pertanyaan siapakah aku ini di matamu Tuhan. Kita boleh menjawab sebagai berikut. 1. Di mata Tuhan saya adalah hambamu. Ya. 2. Di mata Tuhan saya adalah sahabatmu. 3. Di mata Tuhan saya adalah anakmu. Dan yang keempat, di mata Tuhan saya adalah pengantinmu. Urutan di atas tidak menunjukkan posisi yang satu lebih penting daripada yang lain. Di hadapan Tuhan semuanya sama, cuma nanti kita dibedakan dalam peran kita sesuai dengan kita, posisi kita, apakah kita sebagai hamba Tuhan, apakah kita sebagai sahabatnya Tuhan, apakah kita sebagai anak Tuhan, atau kita sebagai pengantinnya Tuhan. Perannya pasti berbeda-beda. Nah, khusus hari ini, seri ini yang sering keempat ini, saya khusus membahas posisi kita sebagai hamba Tuhan di mata Tuhan. Yang lainnya nanti kita lanjutkan besok. Disebut hamba Tuhan sehubungan dengan tugas yang melekat pada diri seseorang. Ciri utama seorang hamba Tuhan ialah melayani, bukan dilayani. Seorang hamba Tuhan hanya melakukan yang diperintahkan tuannya. Dia diutus untuk melakukan kehendak tuannya, bukan kehendaknya sendiri. Yesus juga disebut hamba Tuhan karena dia diutus untuk melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus adalah anak Allah, juga disebut anak manusia, karena lahir dari seorang perawan Maria adalah manusia. Menjadi manusia karena untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Banyak sekali ayat Alkitab dalam perjanjian lama, perjanjian baru menyatakan bahwa Yesus adalah hamba Allah yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Nah, berbeda dengan pengertian utusan di kepercayaan lain. Yang diutus adalah manusia kepada manusia. Tetapi Yesus diutus sebagai hamba Allah
bukan dari manusia ini tetapi dari sorga, asalnya kepada manusia di bumi. Dan sebagai hamba dia mengalami berbagai penderitaan. Nah, orang percaya juga disebut hamba Allah. Kita disebut hamba Allah karena Alkitab mengatakannya demikian. Kita juga diutus untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kita menyingkirkan segala kepentingan. Sekali lagi, kita menyingkirkan segala kepentingan pribadi dan kita hanya melakukan apa yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan kita atau majikan kita. Kita yang adalah majikan kita adalah Allah sendiri di dalam Yesus Kristus tentunya. Sebagai seorang hamba artinya budak. Maka kita tidak punya hak lagi terhadap diri kita sendiri. Yang berhak atas diri kita sendiri adalah Tuhan kita. Bahkan Alkitab menyebut kita adalah hamba yang tidak berguna. Sekali lagi, Alkitab mengatakan kepada kita, kita ini adalah hamba yang tidak berguna. Saya ajak kita berkata sama-sama, saya ini adalah hamba yang tidak berguna. Kita bacakan Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Siapakah di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku. Sampai selesai aku makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Sekali lagi, demikianlah juga kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Yang berhak terhadap hamba adalah tuannya. Karena dia telah dibeli dengan harga yang lunas untuk bekerja melayani tuannya, dan dia hanya melakukan apa kata tuannya, tidak lebih daripada itu. Kalau kita mengatakan kepada gembala atau pelayan Tuhan, diaken, pendeta-pendeta yang lain, dan kita berjumpa dengan mereka, lalu kita berkata, engkau adalah hamba yang tidak berguna. Bagaimana perasaan kalau kita tiba-tiba ditemui seseorang dan kepada kita dikatakan, hei kamu Doni, kamu adalah hamba yang tidak berguna. Apakah respon saudara? Pasti kita marah, kita tersinggung. Masa saya sudah melakukan banyak hal di gereja, lalu engkau katakan hamba, aku tidak berguna, tersinggung. Memang dalam hal kepentingan jemaat itu bisa benar menurut pandangannya sendiri dia berguna. Tetapi ternyata firman Tuhan sekali lagi menyatakan hendaklah kita mengatakan bahwa kita ini adalah hamba yang tidak berguna. Ya, Lukas tadi yang kita bacakan, Lukas 17 ayat 7 sampai 10 berbicara hubungan antara Tuhan dan hamba. Terhadap Tuhan kita tidak punya jasa apa-apa atas apa yang kita kerjakan. Karena hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Oleh karena itu tuannya pun tidak berterima kasih untuk itu. Artinya kalau suatu saat tuannya berkata, engkau istirahat saja, engkau tidak usah lagi bekerja untuk selama-lamanya, karena saya sudah menemukan juga hamba yang lain yang menggantikan engkau,
maka engkau pun harus melakukannya itu, karena engkau cuma melakukan apa yang Tuhanmu lakukan. Engkau istirahat. Kamu tidak usah lagi melakukan apa-apa, karena aku sudah menemukan hamba yang lain. Sekali lagi saya katakan, seorang hamba tidak punya kebanggaan terhadap dirinya sendiri, karena semua waktunya, semua keuangannya, semua apa yang dia miliki, rumah dan sebagainya, kendaraan yang dia miliki, harta yang dia miliki, kepintaran, kesehatan, kekuatan yang dia miliki, nafas hidup yang dia miliki, semuanya dari Tuhannya sendiri. Sekali lagi, hamba tidak punya kebanggaan terhadap dirinya sendiri, karena semua kehidupannya diterima dari Tuhannya sendiri yang memiliki dia untuk seumur hidupnya. Saudara melakukan banyak hal sebagai hamba Tuhan, mungkin mengajar, berkhotbah, kemudian juga memberikan banyak hal di gereja. Bahkan saudara pergi ke mancanegara untuk berbagai hal kegiatan, mengajar dan berkhotbah, sampai ke luar negeri. Tetapi firman Tuhan mengatakan engkau adalah hamba yang tidak berguna. Saya tampilkan beberapa ayat di bawah ini. Kalau saudara ragu bahwa apa yang saya katakan ini, maka saya, karena firman Tuhan, saya mengambil beberapa terjemahan yang akan lebih meyakinkan saudara bahwa hendaklah engkau berkata, saya adalah hamba yang tidak berguna. Yaitu satu, terjemahan baru, yang seperti kita baca tadi, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. 2. AYT 2018, Alkitab yang terbuka. AYT Alkitab yang terbuka. Begitu juga dengan kamu, apabila kamu sudah melakukan semua yang diperintahkan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang wajib kami lakukan. Ketiga, TL, terjemahan lama 1954. Demikianlah juga kamu apabila kamu sudah berbuat segala perkara yang diperintahkan ke atasmu, berkatalah bahwa kami ini hamba yang tiada berguna. Kami hanya berbuat barang yang wajib atas kami. 4. 1985, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Begitu juga kalian, kalau kalian sudah melakukan sesudah kamu melakukan semua yang diperintahkan Allah kepadamu, haruslah kamu berkata, aku ini seorang budak, aku hanya melakukan yang memang menjadi tugasku. 6. Milk 2008, Modified Indonesia Literature Translation. Demikian juga kamu, bila mana kamu telah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu, katakanlah kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, karena kami telah melakukan apa yang wajib kami lakukan. Silaber 2011, Kitab Suci Revisi Silaber. Begitu juga dengan kamu apabila kamu sudah melakukan semua yang harus kamu lakukan, katakanlah kami hanyalah pelayan biasa. Kami hanya melakukan apa yang sudah menjadi tugas kami. AVB 2015, Alkitab Borneo. Begitu juga dengan kamu apabila kamu telah berbuat segala yang diperintahkan kepadamu, kamu hendaklah berkata, kami ini hanya hamba yang tidak layak menerima apa-apa, kami cuma menjalankan kewajiban kami. Berbagai terjemahan di atas, ada 8 terjemahan, saya simpulkan sebagai berikut. Dari ayat itu saya ambil saja kata-katanya mengenai hamba. 1.
tidak berguna, kita ini hamba yang tidak berguna karena hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. 2, kita ini hamba yang tidak berharga karena hanya melakukan apa yang wajib kami lakukan. Hamba yang tiada berguna, kami hanya berbuat barang yang wajib atas kami. Itu yang ketiga. Yang keempat, kami hanya pelayan biasa. Kami hanya melakukan kewajiban kami. Yang kelima, aku ini cuma budak. Aku hanya melakukan yang memang menjadi tugasku. 7, kami hanyalah pelayan biasa. Kami hanya melakukan apa yang sudah menjadi tugas kami. 8, kami hanya hamba yang tidak layak menerima apa-apa. Kami cuma menjalankan kewajiban kami. Nah, saudara, hari ini kita membahas di mata Tuhan kita sebagai hamba. Dan nanti selanjutnya sebagai sahabat, sebagai anak, sebagai pengantin, kita akan lanjut pada seri berikutnya. Saya berdoa kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Karena kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa. Karena Engkau memandang kami sebagai hamba-Mu. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.